Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tira Ari Kristanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Ria Setianingrum. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri Batur 1. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tira. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Baik. Percakapan ini kita lakukan sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, supervisi itu sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Nah, sedangkan percakapan praobservasi kita hari ini itu sebagai langkah awal persiapan kita sebelum Ibu nantinya mengajar, supaya Ibu lebih siap, lebih percaya diri, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya, Bu? Ya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, jadi di pembelajaran saya nanti karena materi topiknya itu ada di tema 4 mengenai hak dan kewajiban ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan saya capai yaitu yang pertama ada melalui gambar siswa nanti akan mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian nanti yang kedua itu setelah mengidentifikasi hak dan kewajiban, itu siswa dapat menceritakan pengalaman dalam penerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini ada dengan mengamati lingkungan sekolah, nanti siswa dapat menuliskan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Kemudian yang keempat ini setelah memahami bentuk aktivitas pengisi di waktu luang, siswa dapat menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kelima ini, nanti dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain, dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Demikian tujuan yang ingin saya capai, Bu. Baik, jadi tujuannya ada 5 ya, Bu? Iya. Kemudian untuk area pengembangan, kira-kira aspek apa yang Ibu ingin kembangkan dari pembelajaran ini nantinya? Untuk aspek yang ingin sekali saya kembangkan yaitu di area pengembangan terutama kemampuan anak dalam berpikir kritis ya Bu ya. Kemudian nanti ada keterampilan bekerja samanya, percaya diri, mungkin itu sih Bu. Ya, jadi untuk area pengembangannya itu untuk berpikir kritis, kemudian keterampilan bekerja dalam kelompok ya Bu. Ya, kemudian saya juga ingin mendengar Bu untuk rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun tadi, mungkin dari strategi, model, kemudian metode pembelajarannya seperti apa Bu? Untuk strategi, model, dan metode, rencananya saya ini akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya. Kemudian strateginya inquiry ya Bu ya. Terus untuk yang satunya tadi apa Bu? Metodenya mungkin saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Ya, jadi untuk strategi pembelajarannya adalah nanti inquiry, modelnya discovery learning, dan metodenya adalah ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab ya Bu. Ya, kemudian untuk media pembelajarannya, kira-kira nanti media apa yang ingin digunakan? Untuk medianya ini saya sementara menggunakan buku dan gambar saja. Ya, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Kamis di jam terakhir. Ya, baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakannya di hari Kamis jam terakhir. Dan nanti ketika hari Kamis jam terakhir saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas ya Bu? Iya. Ya, saya akan mengamati, melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, setelah supervisi itu selesai, nanti kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu?
Oh iya, baik. yaitu percakapan pasca observasi. Dan untuk percakapan pasca observasi nanti kita juga akan didampingi oleh pendamping praktik. Nah, sebelum percakapan ini saya akhiri, Bu, saya juga ingin bertanya, kira-kira hal apa yang sudah diperoleh hasil dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan yang saya peroleh hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian apa yang harus saya siapkan, terus saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini ya seperti itu Bu. Baik, terima kasih ya Bu karena sudah meluangkan waktunya dan juga sudah bersedia untuk berbincang dengan saya pada percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu nanti hari Kamis di jam terakhir pada kegiatan supervisi. Ya. Demikian perbincangan kita pada percakapan praobservasi. Sampai berjumpa di kegiatan supervisi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran, coba tengok kanan kirinya, adakah teman yang tidak hadir hari ini? Ada siapa yang tidak hadir? Iqbal sama? Ada yang tahu Iqbal kenapa tidak berangkat? Tidak tahu? Berarti alasan. Yaskia? Ada yang tahu kenapa tidak hadir hari ini? Tidak tahu, berarti alasan juga ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan salah satu mimpin berdoa, siapa yang mau? Airin ya? Ya, Airin silahkan dipimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, kok ini kurang semangat ya? Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang hak dan kewajiban. Sudah siap? Alat tulisnya disiapkan. Yo, dikeluarkan semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi, kita bentuk kelompok dulu ya. Ya. Bu Ria akan membagi menjadi 3 kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 3. Misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Dari mana? Dari kanan apa kiri dulu? Dari kanan. Oke, dari Airin ya, berhitung. Mulai. 2, 3. 3. Yang 1 bergabung dengan nomor 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yuk, yang 1 di sini.
Yang satu. Yang ada pertanyaan. Yang satu di sini, 2 di tengah, 3 di situ. Mejanya 2 saja. Mejanya 2 saja cukup. Yang satu kursinya di sini. Nah. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Kalau butuh bantuan bilang Bu Ria ya. Yuk 2 di sini, 2 di tengah. Ambil ini Rizal berapa? 2. Oh, Azriel. Oke. Oke. Ya, 3 di situ. 1 di sini. Nah, mejanya 2 saja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Ini agak mundur ke belakang ya. Yang 2 agak mundur ke belakang. Yo, Rifki agak mundur ke belakang ini. Nah. Yo, kelompok 1. Berarti given di sini. Given di sini bisa? Agak ke sana. Oke. Dah. Sudah. Yang merasa berdesak-desakan agak direnggangkan sedikit ini. Kelompok 2 agak renggang sedikit. Oke. Sudah nyaman? Sudah nyaman ya? Anak-anak, yang perlu kita ketahui hari ini yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran melalui gambar siswa nanti akan dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekolah, siswa dapat menuliskan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Yang keempat, setelah memahami bentuk aktivitas pengisi waktu luang, siswa dapat menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kelima, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nanti akan belajar hak dan kewajiban, terus menuliskan saran ya, terus menuliskan aktivitas di waktu luang ya yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi ada 3 topik materi yang akan kita pelajari. Semuanya sudah sama kelompoknya ya. Ya. Oke. Sebelum kita pelajari lebih dalam, Bu Ria akan membagikan sebuah materi. Oke. Satu kelompok akan mendapatkan 1. Kita lihat di bagian paling akhir yang bacaan. Ya. Paling akhir bacaan, iya. Oke. Silahkan Bu Ria beri waktu 2 menit untuk membaca. Ya, bisa yang satu membaca, yang lainnya menyimak, mendengarkan gitu ya, karena hanya 1. Bacaannya hanya 1.
Ada yang sudah selesai? Oh, sudah. Kelompoknya Rif, kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Kelompok 1? Sudah. Berarti tidak ada 2 menit sudah selesai. Bagus. Oke, Bu Ria ingin salah satu kelompok membacakan teks tersebut. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang percaya diri? Ayo. Sudah kelas berapa ini? Tidak perlu ditunjuk, harus berani angkat tangan ya. Oh ya, Arga, silakan yang keras ya, Arga ya. Di situ saja. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ya. Selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Oke. Isinya apa tadi? Tentang apa toh? Itu teksnya tentang apa? Bacaannya. Hak dan kewajiban. Kewajibannya yang mana tadi? Ayo, siapa yang bisa menunjukkan kewajiban Siti tadi yang mana? Menjaga kesehatan tubuhnya. Benar apa tidak ya? Terus haknya yang mana? Haknya Ayah dan ibu menyayangi Siti. ayah dan ibu bisa tidak ya? Berarti Siti mendapatkan hak disayangi orang tuanya, itu bisa ya, bisa. Tapi yang nyambung itu tadi kan kewajibannya Siti menjaga kesehatan tubuhnya. Haknya apa yang diperoleh dari Siti? Mendapat makanan yang Bergizi. ya, yang sehat dan bergizi ya. Nah, jadi apa itu kewajiban, apa itu hak? Nah, sebelum kita tahu arti hak dan kewajiban ya. Nah, nanti melalui pembelajaran ini kita akan menyimpulkan apa itu hak, apa itu kewajiban ya. Sekarang yang kedua, silahkan kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Nah, ada berapa gambar itu? Ada 6 gambar. Yang pertama ada gambar apa? Ada halaman sekolah ya, yang luas ya. Terus yang kedua ada ruang kelas. Ketiga sama ya, ruang kelas juga ya. Ya, terus yang keempat masih ruang kelas. Terus yang kelima apa itu ya? Ya, nomor 5 di sekolahan ada. Sering buat latihan nari ya, aula ya, pinter Sultan. Terus yang keenam WC atau toilet ya, WC. Di sekolahan kita ada enggak? Sekarang Bu Ria mau tanya komentar kalian, pendapat kalian tentang sekolah itu apa yang bisa kalian lihat, bebas mau berpendapat apa. Misalnya sekolahannya luas Bu, lapangannya bersih misalnya. Terus apa lagi? Bebasnya siapa yang mau berpendapat? Dilihat gambarnya baik-baik. Tiap kelompok harus berpendapat minimal satu pendapat. Yuk dipikirkan dulu baik-baik. Kelasnya rapi. Terus Rizky ada? Ada enggak? Lingkungan sekolahnya besar. Ada sampahnya tidak di lantai-lantai gitu? Tidak ada? Tidak ada. Yuk yang kelompok 1 ada pendapat? Ya sama ya, ruang kelas bersih, rapi. Ada lagi? Ada lagi? Itu kan ada meja ya, meja ada lacinya. Ada enggak sampah di sana? Yang digambar tidak ada. Jadi ruangannya semuanya bersih ya. Ya, ada pertanyaan?
Nah, itu apa? Sampah. Di lacinya siapa itu? Ada sampahnya. Nah, oke. Ya, kita sudah melihat ya keadaan sekolahnya seperti apa. Sekarang Bu Ria mau bertanya, mengapa kok sekolahnya bisa rapi, bersih, tertata dengan sangat indah, nyaman, sedap dipandang, itu karena apa? Mengapa seperti itu? Apa? Ayo Una, angkat tangan kalau mau berpendapat. Rajin dibersihkan, terus apalagi? Iya, pasti di sekolah juga ada peraturannya, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu juga peraturan di sekolah. Berarti termasuk menaati peraturan bisa. Terus apalagi? Ada lagi? Yo, semuanya berpendapat. Di sini nggak ada yang diam saja ya. Tidak perlu takut salah. Apa? Disiplin boleh, disiplin bisa. Apalagi? Tidak ada? Masih banyak ya? Masih banyak lagi. Terus pertanyaan lagi, Bu Ria mau ngasih pertanyaan. Siapa yang membersihkan sekolah? Siapa? Semua warga sekolah, tepat sekali. Apakah kalau membersihkan sekolah itu tugasnya penjaga? Tidak. Tidak hanya penjaga sekolah. Apakah Bu Guru, Pak Guru? Tidak. Tapi semua, termasuk Bapak Ibu guru, penjaga, kemudian murid juga ya. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari sekolah yang ada di gambar itu, kira-kira kita punya hak tidak untuk merasakan hal yang sama? Misalnya memiliki sekolah yang bersih, nyaman, indah, punya atau tidak? Nah, tetap punya, tetapi sekarang jujur ya, apakah kalian sudah menjalankan kewajibannya? Kalau tadi kan Bu Ria tanya, kenapa sekolahnya bisa bersih? Karena dibersihkan, Bu. Ya, karena dibersihkan, membersihkan itu berarti kewajiban. Nah, sekarang Bu Ria tanya balik, apakah kalian sudah menjalankan kewajiban? Yakin? Yakin? Jujur. Kalau kalian ingin memperoleh hak, apakah kalian sudah menjalankan kewajiban? Tadi haknya sekolah yang bersih, lingkungan yang nyaman. Nah, tapi kembali lagi, kalian sudah menjalankan kewajibannya belum? Tadi sudah, sekarang belum. Jujur. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin ada yang sudah full menjalankan kewajibannya, tapi ada yang setengah-setengah. Kadang membersihkan, kadang tidak. Bahkan ada yang tidak membersihkan sama sekali. Nah, ada tipe nih, ada 3 tipe. Ada yang sudah full menjalankan kewajibannya, ada yang setengah-setengah ya, kadang iya, kadang tidak. Ada yang tidak sama sekali. Di sini ada yang seperti itu, yang setengah-setengah misalnya. Oh, yo jujur lebih baik setengah Nah, setengah-setengah. Maka dari itu hak yang kalian peroleh juga tidak maksimal. Sekarang kita bandingkan. Sekarang kita ada di mana? Sekolah mana? Batur 1. Kita melihat ke salah satu kelompok melihat ke halaman sekolah, sudah bersih apa belum? Salah satu yuk, given yang pinggir-pinggir aja, lihat dulu keluar. Lihat dulu halamannya seperti apa. Lantai depan kelasnya, tempat sampahnya, kamar mandinya. Kalau sudah, langsung kembali. Sudah melihat? Sudah. Bagaimana perbandingannya antara yang digambar sama lingkungan sekolah? Berbeda? Berbeda. Lingkungan kelasnya sekarang. Kelasnya dibandingkan sama yang ada di gambar dengan yang ada di sini. Lihat pojok-pojok bawah. Laci tadi sudah ditunjukkan sama Una ya, laci mejanya seperti apa?
Ada perbedaan? Ada perbedaan tidak? Ada perbedaan? Sekarang Bu Ria tanya, kondisi sekolah SD Batur 1. Ya. Yang pertama, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana lantainya, bagaimana temboknya, bagaimana tanamannya, kamar mandinya. Yang pertama, lantainya dulu. Lantainya apa? Di sini. Yo, siapa yang mau berpendapat? Angkat tangan. Angkat tangan. Rifki. Lantainya kenapa, Rifki? Kotor. Selain itu, ada lagi masih banyak ya, lantainya kotor. Terus, yuk, Given, WC-nya bau, ya, WC atau toilet. Ada lagi, yuk kelompok 3. Ya, Sultan. Lapangannya masih kotor. Kotor. Terus ada lagi ya, Given apa Adi? Temboknya apa? Lecet-lecet. Temboknya kotor juga ya? Temboknya kotor bisa karena noda, bisa karena coret-coretan alat tulis ya. Terus ada lagi yang buat kalian nulis dan duduk itu apa namanya? Kalau meja kursi berarti bangku. Bangkunya apa Adi? Tadi? Iya, banyak coret-coretannya. Terus ada lacinya apa penuh dengan sampah. Tanamannya gimana di luar? Ada yang kering? Ada yang kering, ada yang mati. Tanaman kering. Sebentar ya. Salah ambil. Tanaman kering. Ada lagi? Apa lagi Adi? Apa Adi? Ayo, ada lagi? Ini dulu ya. Lantai kotor, toilet bau tidak sedap, lapangan kotor. Terus temboknya kotor, bangku kotor, banyak coret-coretan, laci penuh dengan sampah, tanaman kering, sampah di mana-mana ya. Sampahnya masih di mana-mana.
Sampahnya di mana-mana. Nah, kalau kita sudah melihat ini daftar yang ada di depan, apakah kalian akan merasakan kenyamanan di sekolah? Kedamaian, ketenangan saat belajar? Tidak. Itu karena apa? Kalian tidak menjalankan apa tadi? Kewajiban. Berarti ini mulai sudah tahu ya kewajiban itu yang seperti apa. Terus hak itu yang seperti apa. Sudah mulai ini terlintas di pikiran masing-masing? Sudah mulai paham? Nah, kemudian kira-kira apa saran yang bisa kalian berikan di sini? Misalnya lantai kotor, sarannya apa? Sarannya disapu. Kalimat saran itu biasanya diawali dengan sebaiknya, seharusnya, ya. Berarti apa? Sebaiknya, sebentar ya. Oke, sarannya Bu Ria taruh sini ya. Sarannya sebaiknya rajin disapu. Bersihkan juga boleh. Kemudian untuk yang kedua, selain itu, bau tidak sedap karena apa? Tidak di apa? Tidak disiram. Berarti sarannya apa? Seharusnya, harus kan itu ya? Seharusnya selesai buang air atau apa segala macam, selesai di apa? Disiram ya. Terus yang ketiga, lapangan kotor, sama ya, sama yang kondisi yang nomor 1, berarti sering disapu, sama ya, sama ini sama ya. Terus yang keempat, temboknya kotor, banyak coret-coretan, banyak noda, kadang ada telapak sepatu nempel di tembok. Itu ulahnya siapa? Nah, kedong ya, mengakui, Una mengakui, kedong. Itu perbuatan yang buruk atau baik? Apakah melaksanakan kewajiban? Tidak. Jangan gitu lagi ya Una ya. Ya, sarannya apa? Sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Kalau tidak gini, sebaiknya menjaga tembok supaya tetap bersih gitu. Kemudian yang kelima, kondisi yang kelima, sarannya apa? Sama dengan kondisi yang keempat ya. Ini sama. Terus yang keenam, laci penuh dengan sampah. Berarti sarannya seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Kondisi yang ketujuh. Apa kondisi yang ketujuh? Ya, apa Rifki? Seharusnya
tanaman disiram. Kalau nggak disiram ya kering. Kadang malah di depan itu tanaman diinjak-injak. Ayo siapa yang pernah nginjak-injak tanaman di depan ini? Terus kemarin tanaman jambu ya belum berbuah, baru mau berbuah sudah dipetik. Siapa itu? Nah, itu juga tidak menjalankan kewajiban. Seperti itu jangan dicontoh ya. Kemudian yang ke-8, apa kondisinya apa ini? Sampah ya sama dengan saran kondisi yang ke-6 ya, sama ini sama. Silahkan ditulis ya, ditulis di buku kalian. Ayo segera ditulis ya. Ya, ditulis. Ada yang sudah selesai? Oke. Sudah. Apa? Iya, ditulis beneran.
Oke, sudah semuanya ya. Sekarang kalau sudah, kita akan diskusi berkelompok. Nah, siapkan buku, satu lembar kertas. Silakan siapkan satu lembar kertas. Satu lembar kertas, satu kelompok, satu. Satu aja, satu kelompok ya. Buat bertiga satu, buat bertiga ya. Sudah? Oke.
Oke, di sini sudah ada tabel sekolah apa? Sekolah impian. Tugas kalian yaitu nanti menuliskan, ya, tidak hanya satu, menuliskan lah kondisi yang mengarah ke hak yang bisa kita peroleh. Misalnya kalian pengen sekolah yang tadi apa? Yang bersih, misalnya kondisi sekolah yang lantainya bersih, kewajibannya apa, manfaatnya apa, contohnya itu. Paham? Ada yang tidak paham? Nah, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalau sudah, tugas kalian yaitu membacakan hasil di depan teman-teman kalian. Ya, ada yang menulis, ada yang menyampaikan pendapatnya. Ya. Minimal 3, ya. Minimal 3. Berarti ini kan ada 3, setiap kelompok ada 3 anggota. Nah, paling tidak 1 orang memberikan 1 pendapatnya, ya. Sekolah impian seperti apa? Ya, silahkan berdiskusi. Manfaatnya, jangan lupa dikasih manfaatnya. Ya, tidak ada yang hanya diam saja ya. Ayo Sultan, ikut berpikir. Enggak terlalu panjang. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, nanti nulisnya bisa langsung ke bawah. Kalau enggak muat. Mana ya, lihat. Yang kelas lagi. Ya. Manfaatnya apa? Belajar jadi nyaman. Terus apa? Terhindar dari apa? Kalau sekolah lingkungannya bersih, kan kalau kotor tadi banyak apa? Kalau kotor banyak bakteri, kuman. Kalau kuman nanti jadi virus kan bisa melalui udara. Kalau dihirup jadi apa kita? Sakit. Nah, berarti terhindar dari kuman. Itu kan juga bermanfaat untuk kesehatan.
Ada yang kesulitan? Kelompok 3? Apa ini? Ya. Mau gue sebaiknya Itu saran. Kalau ini kewajiban, pendek saja jawabannya. Misalnya kewajibannya membersihkan atau menyapu lantai. Ini bukan saran ya, ini kewajibannya saja. Berarti jawabannya lebih singkat. Menyapu. Nah, manfaatnya jadi apa? Manfaatnya apa? Nah, boleh. Apa? Ayo Una, ikut mikir. Nah. Oh, kurang satu, Rifki. Kurang satu. Ya, apa tadi? Yang itu tuh yang tumbuh-tumbuh itu apa? Kamu pengen sekolah yang apa? Lingkungannya apa? Biar apa namanya? Udaranya. Nah, yuk, sudah beri kasih clue. Kurang satu? Apa ini? Nah, jangan hanya bersih-bersih. Nah, ya itu Adi. Tadi apa? Itu ditulis di sini. Terus yang bau tadi, yang bau tidak sedap. Berarti haknya mendapat apa? Apa tadi yang barusan diucapkan? Yang indah boleh. Berarti harus di apa? Kewajibannya apa itu kalau biar tidak kering? Terus manfaatnya apa buat kesehatan? Nggak apa-apa. Kelompok 2 kurang 1, kelompok 3 kurang 2, ayo. Iya, nggak apa-apa. Terus manfaatnya apa? Jadi apa? Kalau tanamannya subur, yang kita hirup apa? Manfaatnya menjadi segar. Ya kurang 1. Cepat sedikit yo. Ya kurang 1. Aku mau lulus dulu. Terus harus baik.
Sudah? Nanti setiap kelompok maju satu-satu membacakan hasilnya di depan ya. Kan ada 3 itu. Berarti tiap anggota membacakan satu gitu ya. Sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 kurang berapa? Kurang 1. Kelompok 3? Oke, sambil menunggu kelompok yang lainnya, kelompok 2 diberikan kesempatan untuk maju pertama. Bacanya satu-satu ya Rifki ya. Yuk maju ke depan. Dibacakan hasil diskusinya. Ayo. Bertiga. Silahkan kelompok 2. Dibacakan. Satu-satu. Ya, haknya apa Rifki? Memperoleh sekolah yang bersih. Kewajibannya? Membuang sampah pada tempatnya. Boleh, bisa. Manfaatnya apa kalau sekolah bersih? Manfaatnya sekolah menjadi bersih. Ada yang lain? Kalau sekolah bersih manfaatnya apa? Menjadi bisa. Yang lain boleh berpendapat. Yang kelompok lain boleh memberikan pendapatnya. Terhindar dari kuman. Bisa. Menjadi nyaman. Bakterinya nggak ada ya. Nah, itu berarti berkaitan dengan kesehatan juga ya. Oke, terus yang kedua. Hak yang kedua. Ruang kelas bersih. Yang membaca gantian. Nah, yang kedua apa Riza? Kok Riza lagi? Azriel. Gantian, semuanya kebagian, kesempatan. Ya, lingkungan sekolah. Sekolah apa kelas? Ruang kelas bersih. Kewajibannya apa? Harus disapu. Manfaatnya boleh ya, gantian. Miki. Kelompok 1 siap-siap. Ayo dibantu Rizky. Temannya dibantu. Sekolah mempunyai tanaman. Terus ada lanjutannya tidak? Atau hanya itu? Tidak ada, mempunyai tanaman ya. Terus kewajibannya apa? Yo, saya sebentar. Ya, tanaman disiram dengan teratur. Manfaatnya apa itu? Kalau punya sekolah impian yang mempunyai tanaman itu manfaatnya apa? Ya, manfaatnya udara menjadi segar. Boleh, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya, kondisi yang pertama apa? Ruang kelas rapi ya. Kewajibannya apa? Ya, menjaga kebersihan ruang kelas, termasuk kerapian juga ya. Segala macam ya, termasuk korden, termasuk apa? Bangku. Jadi tidak hanya lantai, tapi semuanya ya, Adi ya. Ya, terus manfaatnya apa, Adi?
Terhindar dari kuman. Ya, terus ada lagi? Tidak ada. Berarti sekarang ke yang kedua. Mendapatkan tanaman yang indah. Supaya indah, kewajiban kita apa? Rajin disiram. Apalagi? Ada? Ada? Nggak ada. Dirawat ya. Dirawat. Tidak hanya disiram, tapi juga dijaga. Terus manfaatnya apa itu tanaman? Udara menjadi segar. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh kalau udara segar? Ya tidak? Iya, karena udaranya sejuk. Ya lanjut. WC-nya bersih. Kewajibannya apa supaya WC-nya bersih? Habis buang air lalu disiram. Ada lagi? Tidak. Manfaatnya apa? Agar WC tidak bau. Kalau bau mengganggu kenyamanan tidak? Ya. Kesehatan juga? Ya. Sudah? Tidak ada lagi? Tepuk tangan buat kelompok 1. Kita ke kelompok yang terakhir. Sudah siap kelompok yang terakhir? Kalau sudah siap silahkan maju ke depan untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Lantainya bersih. Lantainya bersih. Kewajibannya apa kalau ingin lantainya bersih? Menyapu lantai ya. Manfaatnya apa Arga menyapu lantai? Iya, kelas menjadi bersih. Kelas menjadi bersih. Dia manfaatnya. Tapi untuk kesehatan apa? Kalau bersih lantainya. Sama ya, tadi ya, hampir sama jawabannya dari kelompok 1, kelompok 2. Bersih itu pasti terhindar dari kuman. Terus kalau lantainya bersih kan pasti nggak licin ya. Nggak licin, itu juga terhindar dari bahaya. Takutnya nanti kalau lantainya kotor, banyak minuman berceceran, gimana nanti kalian waktu jalan atau lari ke pleset. Itu juga bisa ya. Oke, yang kedua apa? Hak yang ingin kalian peroleh apa? Yang kedua apa? Lingkungan yang bersih. Hampir sama ya tadi, lantainya bersih. Ya nggak apa-apa. Terus kewajibannya apa Sultan? Membuang ya, boleh membuang sampah pada tempatnya. Manfaatnya? Ada yang lain nggak manfaatnya? Intinya yang berkaitan dengan kebersihan itu pasti manfaatnya terhindar dari kuman yang menjadi sarang penyakit, tumbuh kembangnya virus ya. Sudah? Yang ketiga sekarang. Toiletnya bersih ya. Sama pasti kewajibannya. Langsung disiram. Manfaatnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hampir sama ya jawabannya dari kelompok 1 sampai 3. Pasti ingin lingkungannya bersih, lantainya bersih, kamar mandinya bersih, tanamannya subur, segar. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, semuanya sudah hebat ya, sudah berdiskusi dengan baik, sudah berani menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Duduk dulu, Mas Adi duduk dulu. Nah, semuanya. Oke, Buria mau tanya, apa itu hak, apa itu kewajiban? Ada yang bisa menjawab hak itu apa? Angkat tangan. Apa? Sesuatu yang kita terima. Ada lagi jawaban yang lain? Hak, ini hak loh. Ayo Airin, nggak apa-apa.
Ada lagi? Hak adalah sesuatu yang kita terima, ya. Kewajiban, sedangkan kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya, Rifki. Apa tadi Rifki? Yang sesuatu yang harus kita laksanakan. Kewajiban, sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau hak, sesuatu yang kita terima. Hubungannya apa? Kita akan memperoleh hak setelah melaksanakan kewajiban. Kamu berhak menerima ini kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban. Ya, seperti ini tadi. Sekolahan kita seperti apa? Oh, masih kotor Bu lantainya, temboknya juga, bangkunya coret-coretan. Nah, itu karena kita belum melaksanakan kewajiban. Iya. Loh, enggak, kalau ini buat menulis di hadi ya. Nah, gitu. Paham semuanya? Sudah tahu ya hak itu apa, kewajiban apa, maksudnya bagaimana? Mulai sekarang kalau kita ingin mendapatkan sekolah impian, kita harus menjalankan apa? Kewajiban yang itu tadi ya. Nah, oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yuk, angkat tangan. Kelompok 3, apa? Hak dan kewajiban. Selain itu, ada lagi yang tadi seharusnya, sebaiknya, itu apa tadi? Saran ya. Hari ini kita sudah belajar itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Coba, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, untuk materi-materinya yang belum tersampaikan ya. Silakan dikumpulkan dulu ini. Ya. Sebentar. Sudah semua ya? Sudah. Yuk, kalau sudah duduk dulu. Ya. Kalau sudah duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi. Nanti tasnya nanti. Oke. Sudah duduk yang rapi semuanya. Oke, Huria berpesan, ini nanti materinya dipelajari lagi di rumah ya. Ya. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya, kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kita nyanyi, nanti akan ditutup dengan doa sebelum pulang, ya. Semuanya berdiri. Kenapa kita harus nyanyi Garuda Pancasila? Sebagai bentuk rasa syukur, nasionalisme ya. Nah, pinter Una. Oke. Yuk kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Sultan, silakan pimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat. Masih pagi ya? Selamat pagi, boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tira Hari Kristanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya bersama Bu Ria Setianingrum dalam percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Tira. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu? Iya, baik. Ya, tujuan dari observasi kita kemarin itu adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan juga tindak lanjut ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Sedangkan tujuan dari percakapan pasca observasi kita hari ini adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri, berefleksi terkait dengan kegiatan observasi kita kemarin. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ria. Iya, baik. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ria ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Bu Ria? Ya, pastinya senang, bahagia juga karena proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu Bu Tira. Ya, baik. Jadi Bu Ria merasa senang dan bahagia karena pembelajarannya berjalan dengan baik ya, Bu. Ya, kemudian hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang kemarin apa saja, Bu? Hal-hal yang baik menurut saya itu ketika saya melihat dari proses pembelajaran itu ya Bu Tira, anak-anak itu terlihat sangat terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, kemudian juga suasana pembelajaran sangat kondusif. Jadi dengan kondisi seperti itu menurut saya memungkinkan bahwa tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan itu dapat tercapai begitu. Oh, baik, jadi suasana anak-anak yang aktif dan juga kondusif, itu kondusif, jadi membuat tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai begitu ya, Bu? Iya, memungkinkan tercapai. Gitu. Ya, baik Bu. Kemudian apa hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya, Bu Ria? Mungkin persiapannya harus lebih matang lagi Bu Tira ya. Ya, baik sekali. Jadi persiapannya lebih matang begitu ya, Bu. Iya. Kemudian, apa rencana ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas, Bu Ria? Rencana ke depan saya ingin menerapkan model pembelajaran diferensiasi. Ya, baik. Ya, itu rencana saya. Ya, jadi ke depannya Bu Ria akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ria akan melaksanakannya? Sekarang persiapan dan rencananya akan saya laksanakan di minggu depan. Oh, baik. Persiapannya dari sekarang begitu Bu. Jadi dari sekarang akan persiapan dan minggu depan dilaksanakan begitu ya Bu? Iya. Baik, kalau saya boleh tahu Bu, apa komitmen Bu Ria terhadap pembelajaran di kelas Bu? Komitmen saya karena melihat dari kondisi karakteristik anak-anak itu kan mempunyai keunikan yang berbeda ya Bu, kemampuan juga berbeda. Jadi sebisa mungkin saya menyediakan atau melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak seperti itu. Baik, jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak begitu ya Bu? Iya, komitmen saya seperti itu.
Ya, bagus sekali Bu Lia. Baik, terima kasih untuk waktunya di percakapan pasca observasi kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu. Iya, Ya, semoga saja ya Bu Tira. amin ya. Demikian percakapan pasca observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.